Langsung di pause aja di sini. Partner gua juga ngilang. Mana lu, Jud? Ada back ada. Sini depan baru masuk 2 ya. Kita kenalin dulu aja di tim NXL ini line up baru, nggak tahu udah di officialin atau belum. Cuma di sini yang main core itu adalah Caleb atau Cimenti Screen dulunya dari Garuda Stadium O2F. Lalu ada Lina dimainkan nama Falot. Falot ini dulu pemain Hon juga. Lalu ada Indy Lady ini juga dari Hon juga. Masih dulunya masih satu net ini nama si Cimenti Screen, Fallout sama Indy Lady mainnya di Fabulous di Bandung. Lalu Neisha main Queen of Pain dan Impossible Evo adalah Spaceman. Sementara di The Prime cuma ada 2, cukup 2 lawan 5. Jadinya di pause. Bingung lagi mau ngomong apa lagi. Kita bakal siaran ini sampai jam 12 ini. Karena best of 3 aja dimulai jam 9 gitu. Santai aja bro. Santai Kemarin bro. gue itu masih ramai kok, masih ramai. Ada begal kok. Itu begal tuh cuma isu-isu belaka. Biar nggak tahu Enggak lagi emang. pengalian isu kayak waktu itu. Enggak emang teman gue pun ada yang dibegal back. Teman gue. Iya ya gue ngerti. Namanya penjahat di mana-mana adalah Ya. mana lagi loh. Apalagi penjahat kelamin. Mana-mana itu. Dan oke di sini game Oh, sudah dimulai ya untuk partai lower bracket final di sini The Prime melawan tim NXL bareng gue Jasin Case dan Bekti di Dota 2 TV Indonesia. Gua perkenalkan dulu untuk starting line-up-nya di sini ada Navari di Disruptor, Bubu, Damar di sini di Enchantress, SCL di Shadowfin, Monang di Troll Warlord, terakhir ada Y2K di Night Stalker. Sementara dari tim NXL di sini ada Caleb di Juggernaut, Fallout di Lina, Neisa di Queen of Pain, Impossible, Defensive Spirit, yang terakhir ada Indy Late di Red King. Dan di sini udah nyapu dan udah kelihatan di sini ya. Caleb sudah melihat iya posisi dari enggak Troll. tadi sebenarnya bisa aja ketangkep tapi emang emang nggak jodoh sih jadinya ya nggak ketangkep. Tadi soalnya Navari masang observernya kan jauh di situ tuh. Jadi hampir aja tadi ketemu. Di sini ya, di kanan itu ya. Soalnya kan gua ngeceling kan nggak kelihatan di lu juga, jadi gua cuma Percuma. bisa bilang di situ tuh. Ini akan ada agresif trial lane gitu. Kayaknya dari Iya emang tim emang kan NXL dan yang seperti tadi gue bilang dan gitu Caleb. Fallout dan Linanya main di mid sementara Neisha bakal di solo lane atas. Iya emang seperti itu gitu loh. Apa namanya? Seperti gue bilang Caleb ini jarang lebih paling sering itu di Juggernautnya itu dimainin di offensive trial lane gitu. Seperti di beberapa game sebelumnya itu selalu dimainin di offensive trial lane ketimbang dia apa namanya defensif karena emang dia dasarnya udah punya apa basic offlaner gitu ya. Jadi dia bermain agresif juga nggak keteteran banget gitu. Emang Caleb. Dan sementara juga dari The Prime Di mid di mid. Terharas cukup lumayan di sana coba di linanya. ya, coba diganggu itu. Karena emang apa level-level awal ini emang bagus sih buat gangguin Lina karena Shadowfinnya kan butuh butuh waktu gitu buat dia bisa adu lasit. Di Taunya di atas ya. atas ada first blood.
Kelewatan. Gue juga lagi nggak, karena kita nggak satu room, jadi gue nggak tahu lu lagi lihat mana. Itu kan biasanya kan jelas kan. Ya, dan di sini Enchantress tadi berhasil mendapatkan first blood untuk membunuh Queen of Pain. Ya, Queen of Pain juga dia belum ngambil blink, makanya dia gampang banget buat di kill pada Iya, akhirnya. langsung dihajar ya, diputerin dari belakang. Itu ada tukang satenya juga tuh. Lagi kipas-kipas. Iya, ada tornado. Iya, di sini bakal keteteran banget seharusnya. Tapi kita lihat dari sisi NXL offensive. Navari. Oke, Navari di sini terkena stun Magic Missile dan ada race. Harus fallback di sini, harus fallback dari tim NXL. Tapi kita lihat di sini masih ada race dan race di sana. Disruptor nggak perlu race ternyata. Disruptor berhasil mendapatkan kill untuk Vengeful Spirit. Tapi kita lihat untuk peran last di sini Juggernaut berhasil menahan perolehan exit dari Troll di sini. Troll masih 2 last sementara Juggernaut sudah 9 loh. Sekarang 4. Ya. Iya, emang di sini kan trollnya ibaratnya ya udahlah dia digain gitu. Yang penting dapat level aja, yang penting laning lainnya ngebantai. Kalau tadi Bubu mati loh di solo kill sama Neisha. Nggak tahu gimana, tapi kelihatannya terlalu agresif gitu. Ada creep wave, dia tubruk terus dia mati di atas. Di atas ya. Sini Bubu tadi. Bubu sudah mendapatkan set tower di sini. Seharusnya bisa diambil loh. Neisa darahnya tinggal setengah gini. Voidnya di level 2 ya. Di damage-nya bakal 160. Bakal udah ngambil Hunter in the Night. Ada Crippling Fear juga. Yes, ada dan Centaurnya tuh dari belakang gitu. Bagus banget sih setnya. Udah kelihatan. Dan ini Neisha bakal kesakitan sampai dia dapat battle, dan itu masih 150 gold lagi. Dan dia nggak bisa belok ke hutan juga. Itu bakal enak banget ini. Menurut gue sih mendekati malam pertama, Night Stalker-nya udah level 5 mendekati 6 seharusnya. Ya, dan Disruptor dia selalu berada di mid lane untuk membantu Shadowfiend di sini. Dia nggak membantu Troll di lane bawah ya. Memang kayaknya Troll didesain untuk kalah ya, memang di fase laning. Karena dia emang kalah banget itu. Untuk last hit dia masih 7. Iya. Iya, cuma trade off-nya nanti dia bakal ngelawan Juggernaut yang ini sih, yang gede gitu. Maksudnya Juggernaut yang gendut. Jadinya dia harus hati-hati di situ. Ya, dan sementara waktu Disruptornya sudah berjalan ke lane atas di sini, mungkin bakal bermain agresif. Dia sudah ada glimpse ya. Dan dia belum blink. Dan bakal diharas lagi sama Thunder Strike ya segala macam itu. Sementara Lina di mid lane, Shadowfiend. Lawan Shadowfiend dia kalah banyak loh, back si Linanya. Last hitnya ini. Dia keharas sama Raze terus dan sekarang dia ada botol. Linanya kalah karena emang tadi yang level 1 digangguin ngaruh banget sih. Terus tadi yang pas Vengeful Spirit sama Red King-nya nubruk itu juga kan rugi dia. Di situ ACL-nya jadi level 3 duluan kalau nggak salah. Terus dia jadi bisa di zone out sendirian sama Shadowfiend. Ini landingnya sih nightmare banget buat tim NXL. Nggak ada yang berjalan sesuai yang mereka mau kecuali lane bawah sih. Iya, Juggernaut di sini benar-benar bebas ya. Vengeful Spirit juga sudah melihat pergerakan dari Troll Warlord dari tadi yang berpindah ke hutan. Iya, karena ini udah menit keempat ya, tapi ini Queen of Pain juga udah bolak-balik ke Fountain itu udah 4 atau 5 kali gitu. Tadi gue bilang dia kurang 150 buat botol, ini sekarang dia belinya boots. Karena emang dia tahu dia nggak bakal bisa maksa buat beli battle. Dan dia kelihatannya bakal ketemu sama Disruptor sama Enchantress. Sini Neisa. Lihat pergerakan sudah di ping bahwa di sana ada Enchantress sama Disruptor. Dia udah tahu. Dan Vengeful Spirit. Oke, ada stun menuju pada Navari di sini. Kita lihat mengincar Disruptor sepertinya memang. Dan ada stun dari Lina dan berhasil mendapatkan Enchantress, sementara Disruptor gak ada mana untuk melakukan Red Fire Blast di sini, Red King ya. Hati-hati ini malam, iya. Awas dibegal. Betul, awas dibegal. Dan ada Night Stalker di sana, begalnya udah kelihatan dan begalnya berlari kencang, terkena stun. Y2K di sini, masih ada glimpse. Red King berhasil di-kill oleh Void Night Stalker. Dan sementara waktu ada Crippling Fear. Race yang bagus, ada double kill dari SEL.
Dan ada Omni Slash berhasil membunuh Disruptor. Caleb di sana triple kill dari SCL. Dan ada Void lagi menuju kepada Caleb di sini. Masih dikejar, hanya ada Nastalker sendirian. Adu right click. Oh my god, dia adu right click. Red Fire Blast. Dan siapa yang mati? Nastalker yang mati dan ultra kill dari SCL. Kiting yang bagus dari Nastalker. Dan sementara waktu bakal Rampage kah di sini? Bakal Rampage kah di sini? Belum sepertinya. Wow. Dan ada stun dan berhasil di kill. Berhasil dominating streak berhasil diambil oleh Lina dan ada Laguna harus Blade. hati-hati di sini Bubu. Bubu di sini. Dia udah ada Laguna ya, harus hati-hati. Yes. Nggak kejar sih. Nggak kejar. Dia punya kakinya 4 back. Sedangkan Lina terbang. Susah ngejarnya. Dan kalau lihat show fight recap itu 5-5-nya dari tim NXT mati loh di berapa menit tadi tuh? 2 menit apa 3 menit tuh? Fight yang panjang. Iya, fight yang panjang. Dan Monang dapat face di bawah sih. Lumayan, dia dapat 1000 gold, ini bisa dapat lifesteal, jadi dia bisa hutan dengan enak. Cuma di sisi baiknya tadi Valot itu bisa ngebunuh Shadowfiend dan dapat streak. Jadi dia balik lagi, kalau lu lihat networknya jadi ketiga tertinggi. Yes, 2900 dan sementara Shadowfiend sebagai peringkat pertama ya, memang tadi dia mendapatkan ultra kill gitu. Waktu yang cukup panjang. Dan bakal mechanics yang cepet ya. Cuma yes. 300 gold. 300 gold sebelum dapat mechanics. Menit 9 harusnya wave ini dan wave selanjutnya. Iya. Menit 9 atau menit 8 bisa diselesaikan mekanisme untuk Shadowfiend ya. Sementara ada smoke back, 3 orang smoke di sini. 3 orang smoke mengarah ke mid lane sepertinya mencari orang. Di sini harus dimanfaatin banget sama The Prime. Apalagi kalau dia udah dapat mekanisnya dikirim kan. Ini mekanisnya lagi dikirim. Ini bakal coba ambil tower mid. Sementara dari NXL bakal coba ngambil Monang sepertinya. Iya, di lane bawah Monang berhasil di kill oleh Lina. Sementara di mid lane kita lihat tower di right click. Malam sudah selesai, tidak ada pegal lagi untuk Y2K. Sepertinya ada glitch. Red King ya, Red King. Yes, Red King di sini. Belum ada reincarnation, berhasil diambil dengan mudah oleh The Prime dan tower mid lane. Sepertinya bakal diambil di sini oleh tim The Prime. Di defense enggak, sepertinya enggak ya. Walaupun masih ada Omni Slash di sini dan Caleb nggak berhasil mendapatkan tower last set ya. Iya. Dan berhasil diambil Shadowfiend mendapatkan last set untuk tower ya. 86. Network tertinggi masih di Shadowfiend. Yang patut dilihat adalah Queen dari Indonesia ya. Gimana dia bisa balik ke game ini gitu. Karena sekarang dengan Nightstalker yang udah level 7 dan udah kayak begini itemnya, dia udah punya earn chargesnya juga udah isi 3 gitu, benar-benar bisa shutdown Queen of Pain banget. Karena kita tahu Nightstalker tuh mau Queen of Pain blink juga pasti kekejar gitu kalau udah malam hari. Dan double PT. Ini depannya udah dapat item-item, ada smoke, udah dapat item pentingnya buat smoke di bawah Monang dalam keadaan bahaya di sini. Berhasil dijuk, belum ada magic missile, sepertinya ada TP fallback, harus fallback di sini tim NXL. Terlalu risky, ada TP dari Shadowfiend. Dan yes, dia harus balik. Tadi Wave of Terror yang salah seperti dari tim dari Vengeful Spirit ya. Dari Vengeful Spirit dan nggak bisa. Ini pergerakan Linanya udah kelihatan juga nih. Ada observer jauh dari The Prime dan pergerakan Lina itu masuk hutan tuh udah kelihatan. Iya, dan Juggernaut Mesometus belum diselesaikan, sementara tadi tower pertama berhasil dihancurkan oleh The Prime ya. Di lane atas tadi, alay Y2K menggunakan ultimate-nya di sini. Di sini tim NXL benar-benar butuh experience ya. Red King masih level 3, sementara Vengeful masih level 4. Mereka butuh melakukan satu smoke gang mungkin ke Shadowfiend kan. Tapi kalau dengan build-nya sih Shadowfiend ini nggak mungkin split push, dia pasti gabung sama temennya. Sementara Enchantress dia bikin apa di sini? Dia bikin bracer yang banyak. Nggak ke Aghanim, nggak ke Ornn ya. Karena ada mekanik. Lina Illusion aja ternyata. Dan ada Wildwing Reaper yang dilihat oleh Lina di sini. Right click dia tebel banget sih. Tebel banget, armornya 7 gitu loh. Dan tukang satenya jalan-jalan 80 gold. Sementara Y2K juga dia jalan-jalan di hutan, back. Dia farming di hutan, dia level 8. Juggernaut level 9. Iya.
Emang harus kayak gitu. Jadi bikin bikin musuh itu nggak kemiskinannya emang benar miskin, karena kalau misalkan mereka nggak farming di lane pasti kan carinya di hutan. Padahal hutannya dimakanin sama Y2K. Kayak kayak ini Hellbear disisain yang kecil gitu. Iya, iya. Iya, sama kayak di League of Legends ya, kalau kalau lo ngambil blue disisain yang satu kecil gitu kan. Ya ya. Nah, itu kalau di League of Legends sih beda. Kalau di Legends ya biar emernya lebih lama sih. Nah, tower pertama dihancurkan dengan mudah lagi di bawah oleh tim The Prime dan gak sempat di defense. Juggernaut masih farming di sini, dia udah menyelesaikan Mass of Madness-nya. Sementara Night Stalker dia benar-benar jalan gitu, benar-benar jalan ngebuka map dan ada Observer dipasang, seharusnya tadi kelihatan sih pergerakan dari Night Stalker. Red King masih level 4 di sini. Vengeful Spirit juga masih level 4. Ini ya, dia butuh banget level di sini ya. Sementara berbeda dengan hero support The Prime gitu, udah level 5 dua-duanya. Disruptor udah level 5, Enchantress sudah level 5. Dan sebentar lagi mendapatkan ultimate di sini. Kesulitan banget ya, dan ini malam kedua ya. Ini malam kedua di mana pasti The Prime bakal coba buat rubah itu minimal ke Rose gitu. Oh, tapi Rose-nya udah diduluin gitu. Oh, ini bahaya banget buat NXL. Karena ini timing yang nggak pas gitu, karena ini malam kedua dan mereka pasti bakal cross, pasti bakal coba berlima cross. Mau kemana lagi, karena tower tier 1 semuanya udah keambil gitu. Ada smoke, ada Disruptor juga siap dengan kinetic field-nya loh. Udah pecah. Udah pecah. Kebuka, iya. Ada stun dan Laguna Blade berhasil dibunuh. Masih ada mekanisme ternyata di sini. Disruptor berhasil selamat dan Disruptor berhasil di kill ternyata. Dan ada Requiem of Soul. Queen of Pain, Vengeful Spirit berhasil di kill, sementara Fallout masih berada di samping Aegis. Ada 3 mati. Dan 4 mati dari tim NXL, 2 dari tim The Prime. Berhasil TP di sana Lina dan Roshan bakal diambil oleh tim The Prime. Di sini back. Bener ya, bener kata lo, itu sih timing yang kurang tepat sepertinya untuk tim NXL. Iya, karena mereka belum punya damage yang cukup cepat gitu buat melakukan smoke cross gitu. Meskipun nggak berlima di situ. Kalau mau mereka melakukan smoke itu buat counter kalau musuhnya udah masuk ke Rose gitu. Nggak kayak tadi. Kalau kayak tadi sih udah pasti ini banget, bahaya banget, karena itu benar-benar baru malam. Fallout di mid. Oke, FCL nggak ada Laguna Blade ya. 15 detik. Bisa mati di Bisa sini, mati, karena ada Y2K. Begaler datang. Iya, tapi dia kena stun itu. Jadi Begalnya gagal ya. Iya, Begalnar ini. Aduh. Makin kesulitan buat tim NXL. Padahal tadi kalau misalkan gimana ya, kalau misalkan nggak ketutup Mekans tadi Disruptornya benar-benar bisa langsung instan loh. Tapi karena Mekans jadi ketutup gitu, terus karena Mekans juga damage dari Sonic Wave-nya juga cuma nyekaratin gitu, nggak dapat kill gitu. Dan yang buat ngoceh nge-lag ya, ngoceh gitu, ini nge-lag banget sih anjir. Itu bukan salah kita, tapi salah provider lo. Kenapa lo nggak beli yang lebih bagus? Udah, ya. Kita padahal udah ada setting quality loh. Di sini Balanar sudah melihat pergerakan dari 2 Juggernaut dan juga Vengeful Spirit, tapi kayaknya nggak bakal di follow up juga sama timnya. Dibiarkan gitu aja kayaknya. Tapi nggak, ada Disruptor di sini, ada Disruptor dan Centaur. Oh, dia tahu loh. Langsung Blade Fury Juggernaut. Ini kan ada observer tadi, dia ambil visibility-nya di situ kan. Oh iya benar. Oh, ini Fallout bisa diambil sama Y2K, cuma Y2K mau maksain juga. Malamnya juga tinggal 4 jam lagi. Oh, dan bagus. Di ward yang bagus. Wardnya karena termasuk tergolong baru pasang ya. Gimana? Langsung di bawah, yang di kanan bawah itu wardnya lumayan baru pasang. Langsung kena di ward ya. Jadi di sini at least tim NXL bisa bikin The Prime itu visionnya terbatas. Dia cuma punya vision di entrance jungle Dire. Jadi dia masih bisa diputerin sebenarnya. Ya, dan sementara di mid lane kita Shadowfin right click menuju pada tower. Ada Juggernaut. Siapa nih slash level 2-nya di sini? Dan bikin apa di sini? Kalau dia mau Omnislash dia harus hati-hati,
Kalau kayak tadi dia Omnislash ketutup Mekans lagi. Ini Monang harus hati, bisa dibersama Valot. Udah pasti mati. Udah pasti mati di sana. Mega kill streak untuk Valot ya. 12-9. Sekarang tapi kita lihat di sebelah kiri. Ini ward yang di tebing Roshan ini berguna banget dari tadi. Ini kayak sekarang The Prime rotasinya kelihatan. Teresial masih berada di mid lane untuk mendapatkan creep dan creep lagi gold ya. Tentu saja dia Yule Mekans di sini ya dari Shadowfiend ya. Dia benar-benar untuk menghindari Omnislash banget gak sih, Bek? Item-itemnya. SCL ya. Kalau mekanisnya sih biasanya dilanjutin ke BKB, tapi Meul pasti bagus lah. Buat kayak gini nih, solo kill. Oh enggak. Oh ada kinetic field, baik sekali di sana. Valot bakal diambil. Rico yang Absol, Disruptor berhasil mendapatkan Lina, dan sementara waktu kita di sini ada Omnislash menuju pada siapa? Ya masih ada mekanisme dan Red Fire Blast masih cooldown dan Blade Fury. Aegis pops out dan berbahaya di sini bagi Caleb. Tapi Enchantress terkena stun. Laguna Blade belum bisa mengkill Enchantress. Caleb berhasil di-kill. Sonic Wave yang bagus di sana dari Kunoven, tapi dia harus mati. Dan team wipe lagi, Back. Ada Reincarnation, belum team wipe. Dan sekarang sudah tim wipe. Oh, keputusan yang salah menurut gua dari tim NXL buat ngambil fight itu, karena dia tahu di situ SF-nya masih pegang Aegis. Kalau di posisi kalah emang nggak bagus buat maksa perang lawan tim yang punya Aegis itu. Paling nggak tunggu Aegisnya expire atau gimana, paling dia bakal rugi ya, dia harus ngorbanin tower tier 2 gitu. Kalau sekarang dia udah banyak yang dikorbanin. Dia ketinggalan item lagi, dan di ini Watuke juga udah menyelesaikan BKB, Disruptor udah langsung beli gem. Tadi gue sempat mau bahas tim NXL bisa rada ngurangin ketertinggalan tuh berkat dua vision di bawahnya ini. Dia dua sentry ini ngamanin, jadi trollnya bisa di pick off. Sekarang setelah war itu Disruptornya beli gem. Ini bakal dimatiin si vision dari tim NXL. Bakal lebih berat lagi, mereka harus kepaksa diam di high ground seharusnya sih. Dan war barusan Valot juga buyback dan dieback, mati 2 kali. Ini kalau mau kayak di CSGO tuh harusnya tim NXR tuh lagi Echo, lagi posisi Echo, musuhnya pakai AK tapi dia samperin gitu, jadinya ya, ya kayak tadi. Ya, kalau lagi Echo lu harusnya ya kayak apa, nggak usah terlalu maksa gitu, ya kan? Yes. CSGO. Kapan ya ada CSGO TV Indonesia nih dari kita? Tunggu casternya lah. Tunggu casternya, lagian yang diomongin juga sulit. Kemarin gue nonton CSGO gitu, kayaknya kalau casternya jago sih enak gitu, ngerti apa yang dia harus diomongin. Kalau enggak cuma tahu nih lagi ngemper. Kalau kan lu harus tahu serat-seratnya kan buat ngomong. Yes. Mulai di sini adu debat-debatan ini deh, apa namanya, koneksi. Lo pakai berapa, bro? Lo pakai berapa? Gue pakai First Media 180.000 aja lancar. Nah, itu bercanda, bro, high lancar. Gue aja mentok di normal. What a day. Twitch, please. Halo, iya. Ya, Dari mana lu?
Enggak, gua habis ngecek stream tadi. Oh, Iya, iya. udah balik ya di sini ya. Tim NXL melawan tim The Prime. Bracket final sudah di unpause dan bakal nge-push lane bawah kayaknya di sini SCL. Dan yang lain Y2K ada Navari juga. Dan yes, Jam. Sentry ward di ward saja. Sementara SCL di sini. Right click menuju pada tower kedua di bottom lane. Sudah ada Omni Slash, belum ada Sonic Wave. 20 detik Sonic Wave. Tower hancur dengan cepat. Dihancurkan oleh Troll Warlord di sini dan menuju. Oh, ada Sunshine Yasha yang bakal diselesaikan sama Troll Warlord. Dan SCLC di sini sumpah snowball banget sih, kita lihat ya, network 11 frame sendirian gitu. Cepet banget. Nah, dia bikin apa sih di sini, bakal bikin ke BKB ya. Oke, right click lagi. Ya paling enggak sih tim NXL bisa rada seneng karena dari The Prime dia nggak ada yang benar-benar bisa buat ngebuka war gitu ya. Dia harus nunggu salah posisi dari tim NXL-nya gitu. Jadi kecuali Y2K-nya mau jantan gitu, buka BKB langsung masuk tapi nggak mungkin sih. Jadi NXL bisa rada lega sih, nggak terlalu terburu-buru di sini. Iya, dan Roshan coba pick off Begalnar di bawah, kita lihat Palos, tapi nggak mungkin kejar sih, dia juga punya BKB gitu. Iya. TP dia, nggak dihirauin sama Lina. Iya, nggak ditangilin, paling nggak di eul aja gitu. Iya gitu, di eul balik gitu ya, at least buang TP-nya 100 gold. Dia takut juga sih terus dibalikin, iya, takut dikejar lagi malam. Iya, lagi malam. Nah ini hati-hati loh nih, begalnya dia bawa Ducati cuy. Linanya cuma pakai Sprite lagi. Sini ketemu sama SF harusnya. Enggak. Bisa ketemu ini, hati-hati. Navari mesti hati-hati kalau ketemu. Kalau Falot. Gak ngeluarin heal, gak ngeluarin apa. Dia tenang aja balik badan langsung. Dan bakal ngapus lane atas. Benar-benar dimatiin. Vision dari Menes benar-benar dimatiin. Di print dia bakal datang tanpa vision gitu. Berat banget. Ya, Rosan spawnnya 3 menit ya. 3 menit kurang dikit lagi. Sementara Y2K di sini juga pada kena nightmare semua ya. Apa namanya? Pada kena ini apa, sorry, Hunter in the Night gitu yang minus. Oh ya. Sorry, darkness, pada kena darkness semua, enemy vision range-nya. Iya, malam-malam gelap. Malam-malam bakal gelap. Tapi ini yang kayak gue bilang tadi, ini dia mau push ke dalamnya nggak segampang itu. Bisa dibersihin. Nah, kecuali Y2K dia masuk terus buka BKB. Kayak yang gue bilang. Belum di sini. Sementara Caleb juga masih berada di lane bawah melakukan push. Sementara di lane atas kita Laguna Blade tuju pada Y2K. Sonic Wave belum bisa mati di sana, berhasil di kill ternyata oleh Lina. Sementara ada Yo. Dan oke, BKB pops out di sini. Requiem of Soul di depan. Ada swap yang bagus sana. Requiem of Soul belum. Requiem of Soul sudah dikeluarkan dan Raze mati satu, buyback. SCL berhasil di kill. Dan Impetus Pok Caleb berhasil di kill di sana. Dan ada Magic Missile. Ada Yul juga. Enchantress right click. Masih ada stun mengenai di sana, right click dari Lina, dari Fanceful, dari Lina ternyata yang dapat. Iya, lama banget itu right clicknya. Tapi berhasil di defense. Paling nggak lu lihat show fight recap itu benar-benar ngebantu SP buat tim NXL. Lu lihat Fenge yang baik-baik aja dia masih nambah duit 28. Tapi emang rada sayang sih dimana Juggernaut-nya mati, cuma ya mau gimana lagi, harus ada yang ini. Iya, Juggernaut mati juga 400 tambah. Iya, item pickup yang bagus dari Linanya ya, dia main Shadow Blade. Gemnya tadi jatuh kan? Oh, gemnya nggak jatuh ternyata. Oh, harus hati-hati. Disruptornya nggak mati soalnya tadi kalau nggak salah. Iya, cuma satu-satunya nggak mati ya disruptornya. Tadi Y2K soalnya sebelum dia pencet BKB itu dia udah dikeluarin dulu semua magic dari tim NXL, udah masuk semua ke dia. Jadi waktu dia udah pencet BKB itu udah tinggal 3 atau 4 kali right click. Oh, ada Ganim diselesaikan sama Bubu. Ini item yang bagus buat lawan Juggernaut.
Dan Juggernautnya bakal ke BKB kayaknya. Butuh BKB memang. Kayaknya Sans di Asia deh. Ah ya, kayak apa BKB ya? Kalau Ah. Sang Asia dia udah bisa beli soalnya. Nah, soalnya kalau BKB dia jadi bisa nempel SF tanpa takut kena damage, tanpa takut ada damage dari Raze sih. Karena sekarang emang kesakitannya di situ. Cuma kita lihat aja dia beli apa. Roche bentar lagi muncul dan pas nafas di atasnya dan nol. Yes. Namanya jodoh emang nggak kemana. Navari, Miracle Boy. Gue kangen main Navari, main core lagi sih. Main mid gitu atau main axe. Roshan sudah up di sini tapi malamnya udah siang sekarang, udah malam, udah berganti siang. Oke, Roshan. Roshan di sini ada Monang juga dengan Battle Trance mungkin bisa dipakai. Yes. Dan pecah ini back Roshan ya. Cepet banget, sumpah cepet banget. Dan Aegis diambil oleh Troll Warlord di sini ya. Ya, dan Troll Warlord itu juga bakal BKB, sebentar lagi bakal selesai BKB-nya. Jadi seharusnya bakal nunggu BKB dulu sampai mereka bakal melakukan push gitu. Ya, dan udah dapat BKB seharusnya dia. NXL coba dapetin tower tier 1 atas kelihatannya. Mereka butuh tower paling enggak supaya jadi lebih bagus map controlnya. Monang kelihatan. Navari juga kelihatan di sini, ada TP, ada glimpse. Oh, bakal dilawan di sini. Juggernautnya datang loh. Oh my god, terkena silence di sini main core. Juggernaut, bad idea man. Bad idea. Dia kan bisa bisa lepas dari glimpse kan kalau pakai Blood Fury. muternya itu. Cooldown ya Blood Fury-nya tadi. Gak tahu gua. Gak ngelihat juga sih. Dan ini emang tipikal Caleb ya, dia naikin Blood Dance itu udah level 1. Sementara semuanya start gitu loh sama healing ward. Iya, dulu malah healing ward 1 cukup, tapi terus dia sempat di nerf jadi healingnya harus ngambil penuh. Ini mati selama 20 tick bakal dengan gak adanya tower tier 3 seharusnya sih bisa dengan mudah dapat barak karena fortification-nya juga lagi cooldown gitu untuk dengan NXL. Yes. Tapi 10 detik lagi lagi mereka kasih aja. Nggak usah dipaksa Pak. Iya, tapi ada Aegis juga sih di troll, jadi bakal berat banget ini buat tim NXL. Bakal berat banget dan ya Rex udah hancur. Dan Monang terkena stun. Shadow Blade dikeluarkan. Dan ada Omni-Slash, gue dengar ada Omni-Slash. Dan siapa yang berhasil di-kill? Enchantress berhasil di-kill ternyata. Dan ada swap, SEL berada di tengah-tengah, Requiem of Soul. Dan right click Juggernaut. Navari berhasil di-kill, Sonic Wave di sana. Dan sementara waktu BKB pops out dari Y2K dan Troll Y2K belum mati sepertinya, dan berantakan banget di sini, pecah banget orangnya. Dan in delayed, gak ada masih ada Reincarnation, terkena stun di sana SEL. Laguna Blade menuju pada SEL, berhasil di-kill. 2 mati dari The Prime. Dan banyak banget buyback dari tim NXL. Masih ada Jewel, Light Strike Array, dan poof, Y2K, he's gonna die, he's gonna blow. Yes, dia berhasil di-kill oleh Queen of Fate. Walaupun dia harus kehilangan barak sih pada akhirnya. Ya, lagi-lagi lo lihat show fight recap ini backnya masih untung buat tim NXL. Iya, dia dari The Prime ternyata Bubu juga buyback, tapi yang paling menurut gue yang juga ngefek adalah gemnya itu jatuh, gem dari The Prime. Game. Oh, tapi gemnya udah mau ada lagi juga sih. Kalau lo lihat shopnya The Prime restock in 5 detik. Kalau dia mau bawa gem lagi dia bisa beli lagi. Jam. Mestinya sih jam. Rekor viewer di TVI berapa sih? Kita sempat 2000 di TI4 qualifier tahun lalu gitu loh, pas Southeast Asia. Iya, kalau yang akhir-akhir ini paling yang pas G8 lawan Mineski itu kita sampai 900. Cuma kalau pas final turnamen Indonesia ini palingan 300, 200 ya.
Iya. 300, 400, 200. Makanya dong Indonesia lebih sering nonton Twitch, Makanya. maksudnya jangan malu-maluin dong. Iya. Kita populasinya 200 juta gitu, tapi yang nonton Twitch cuma 200, 300. Kalah sama misalkan Singapura gitu, nonton bisa sampai 2000. Iya. Padahal hati-hati in delay. Yes, in delay. Masih ada Blink Dagger. Dia masih ada Renkar di sini. Tapi gemnya jatuh dong. Gemnya jatuh. Pasti mati lagi deh. Pasti mati lagi. Yes, gemnya drop dan diambil oleh Y2K di sini. Oh, dan ini Aghanim plus game. Makin gelap lagi nih tim NXL. Nah, iya, sedangkan Balanar tim menjadi NXL harus berharap kayak tadi, karena kayak yang kita bilang dari line up-nya The Prime ini nggak ada yang benar-benar hero nangkep. Adanya dia hero dive keras kayak nih pengennya kelihatan. Kelihatan udah sama Balanar soalnya di sini. Punya sih dia. Di glimpse. Yes. Pasti mati ya. Sama Troll Warlord. Udah di glimpse, di diwar. Iya. Sedih banget. Ya udah kayak Observer Ward berjalan aja. Salah sih. Iya, jadi dari The Prime itu sebenarnya dia nggak punya hero yang buat beling ke depan terus ngambil, tapi benar-benar buat dive gitu. Dan Regisnya udah diklaim KB terus dive. Right click menuju pada tower di sini. Tim NXL dalam keadaan bahaya. Ada Impetus, oh my god Impetusnya. Impetus menuju pada Neisa. Oh my god, Neisa no. Dan sementara waktu kita lihat ada Silence menuju pada main core. Stun, Kinetic Field Sensor, BKB pops out, Omni Slash mengenai siapa? Tidak membunuh siapa-siapa di sini. Tidak membunuh siapa-siapa. Caleb berada di tengah Sonic Wave yang bagus. Laguna Blade menuju pada Monang. Stun, Monang masih hidup, tapi sayang sekali udah dibunuh. Juggernaut juga bakal mati di sini. Dan sementara waktu Enchantress lagi terbang di atas dan ada Magic Missile menuju pada Enchantress. Dan berhasil di kill, double kill untuk Neisa. Sementara Y2K berusaha untuk kabur sini. Esial juga berusaha untuk kabur. BKB pops out, require Mapsol dikeluarkan. Dan Neisa, aduh right kick sama Balanar yang berhasil menangkan oleh Balanar. Sini Balanar yang mati. Reverse stop. Jamnya drop. Dan tapi ada Troll. Welcome to the party Troll. Dan sementara ada Navari di belakangnya. Jamnya diambil, kelihatan palotnya. Oh enggak. Dia mencari smoke dulu buat ngambil jam, tapi di situ lagi ada si Linanya. Dan Monang langsung berada di mid lane. Queen of Pain buyback into the game. Berusaha Queen of Pain agresif banget di sini. Agresif banget. Dan ada Yol Skadi dari SCL di sini. Stun. SCL dia ada Laguna Blade di sini di sisi Lina, ada Shadow Blade juga. Tapi dia kelihatan gitu, dia punya gem di sini. Dia punya gem. Bro. Itu baru mau ngomong, aduh itu ada jam kok berani gitu. Makanya. Ini lumayan rugi loh itu buyback dari Indonesia tadi. Ada yang bilang katanya gembut apa jemput, ya beda lah pronunciationnya. Apa Indonesia sama Inggris, please lah, my god. Kayak GIF atau GIF kan GIF itu kan awalnya dari grafik, jadi ya intinya GIF gitu, bukan GIF. The Prime coba menyelesaikan game yang kelihatan si Yud ini masuk ke mid. Nah, mereka harus hati-hati. Mona nggak ada buyback, coba lu pencet I. Nggak ada yang punya buyback cuma Disruptor. Nih bakal fight yang benar-benar hitungannya 5 lawan 5. Dari tadi fightnya nggak 5 lawan 5 sih. Bisa bilang 5 lawan 7 atau 6 lawan 8. Iya, terus. Dan Disruptor di sini dia kagak Aghanim Scepter ya, bakal ada Doom Area gitu kalau seandainya dia sudah punya Aghanim Scepternya. Dan sementara waktu Monang di sini dia bakal ke Skadi juga ya. Di sini bakal ada 2 Skadi dari tim The Prime. Ada SCL juga dan juga ada Monang nantinya. Meriang udah tuh 2 Skadi. Iya, makanya. Itu dia, bos. Apalagi Lina ya tuh kena Skadi, panas dingin. Meriang besok nggak masuk, izin sakit. Kita lihat untuk perbedaan network 15.000 ya dimenangkan oleh tim The Prime. Sementara untuk perbedaan experience 8.000 juga dimenangkan oleh tim The Prime di sini. Tim NXL berhasilkah menyelamatkan slot
untuk menuju kepada grand final ya. Apakah The Prime di sini yang berhasil menyelesaikan game ini dan melaju ke babak grand final dan mengulang laga semifinal dari winner bracket ya, berhadapan dengan Rex Regum Keon? Bakal tergantung sama high ground push yang dilakukan sama The Prime sih, tapi di sini The Prime udah punya Skadi di SCL, udah punya Skadi di Monang, bakal lebih susah dibunuh harusnya. Karena kalau dalam sisi damage sih sebenarnya Skadi nggak terlalu membantu, lebih ke item utility gitu Bu, untuk darah, untuk slow. Yes, untuk darah tentunya, untuk mana juga. Ada Haze Rune di sini, Roshan up sedikit lagi bos. Ntar lagi, nah itu dia up. Dan udah kelihatan di sini sama Enchantress krimnya Enchantress. Ada Haze Rune juga diambil dan bala narrator. Dan Roshan yang ini ada cheese-nya. Yes. Roshan yang ini ada cheese-nya. Sementara dari tim NXL sih dia bisa beli smoke sekarang sih. Jadi The Prime juga nggak bisa nyantai juga, nggak bisa Roshan dengan santai gitu, karena takutnya juga diputerin pakai smoke kan. Ya di sini ada pergerakan dari Queen of Pain di lane atas dan Iyas bakal masuk di sini. Tim The Prime masuk ke dalam Roshan dan NXL sih harusnya nggak di posisi yang bisa nge-stop Roshan. Iya, kita cepat banget ya. Di bawah 10 detik gitu Roshan. Dan cheese drop diambil sama Alay di sini ya, Y2K mendapatkan Aegis-nya dan Monang sudah menyelesaikan Skadinya juga di sini ya. Menurut gue sih ini bakal jadi push terakhir dari The Prime sih, bakal beres gamenya. NXL dia kesulitan terutama buyback yang punya cuma Lina gitu, jadi bakal susah. Ada stun, gak mengenai siapa-siapa di sana stunnya. Right click terus ada Omni Slash mengarah ke banyak di sini. Juggernaut, Bad Fury, oh my god, Juggernaut masih ada swap, berhasil selamatkan. Dan sementara Monang mengarah kepada Juggernaut dan mengarah kepada Fallout di sini, terkena bash dan perma bash belum sepertinya. Dan Sonic Wave mengenai 3 di sana. Yule Scepter, Queen of Pain, Neisa dalam keadaan bahaya di sini. Neisa harus kembali sementara Monang berusaha untuk right click ke barak. Hanya ada satu yang mati di sini ya. Faithful Spirit dan Rex semuanya sudah down di sini, menyisakan satu range barak yang sedikit, satu gebuk kali dan satu sekali gebuk dan berhasil. Dan GG saja call by tim NXL. Dan kalau begitu tim The Prime berhasil mendapatkan slot untuk grand final dan bertemu dengan tim Rex Regum Keon di sini. Gimana Beck? Patrick kan? Banyak rugi sih, tapi terutama yang paling ngerubah momentum buat NXL itu yang rush pertama tadi, yang dia posisinya udah rada kalah, terus dia masuk, terus di smoke balik sama The Prime. Setelah itu sih udah rada susah buat ngelawan The Prime. Tapi emang menurut gua mainnya The Prime juga lumayan termasuk nggak kurang rapi sih waktu push high groundnya. Tapi ya itulah The Prime, mereka masukkan dive kayak gitu. Ya, dan akhirnya The Prime berhasil mengamankan slot untuk grand final ya. Di sini tinggal 2 tim aja. Kita melihat siapa yang pantas untuk mewakili Indonesia di event Mineski Pro Gaming League di sini. Oke, kita langsung lanjut aja ke babak grand final ya. Rex Regum Keon melawan tim The Prime sebentar lagi. Masih bareng gue Just In Case dan juga Bekti di Dota 2 TV Indonesia. Oke.